من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua teman-teman di sini. Berkesempatan kita semua di sini turut bersamanya untuk buka puasa bersama, sholat maghrib, makan malam, tadi habis sholat isya, dan nanti insyaallah kita sama-sama sholat tarawih. Sedikit lagi dari saya tadi sempat diskusi awal-awal pada saat sebelum maghrib dengan beberapa teman di sini tadi, kita sedikit punya harapan. Kita ingin punya harapan. Harapan itu adalah buat teman-teman semua yang udah Masya Allah, Tabarakallah, hafal Quran gitu ya, itu untuk semua mendapatkan amanah untuk terus menjaganya gitu ya, terus menjaganya. Tapi selain daripada itu juga mungkin tugas kita semua juga bersama-sama antum juga untuk bagaimana kita ini bisa juga menjadi khalifah di muka bumi ini. Pengertian yang saya pahami dari pengetahuan saya mungkin sangat sedikit gitu ya, bahwa bumi beserta isinya itu diserahkan kepada manusia, di mana kita menjadi khalifah di alam. Setelah itu menurut saya pribadi maknanya kita bisa memanfaatkan segala macam sesuatu yang diberikan pada Allah di muka bumi ini untuk kita bisa berkarya, bisa sebenarnya juga beribadah gitu ya, demi menggapai nanti insya Allah cita-cita akhir kita menuju Jannatul Firdaus insya Allah. Nah, dalam berkarya di muka bumi ini kita semua memang bagaimanapun tetap harus, tadi kita ngobrol itu apa, berdikari ya. Teman kita yang nggak mampu berenang mungkin itu yang nanti kita bisa bantu, kita bisa tarik gitu ya. Idealnya kita mampu berenang gitu untuk bisa mencapai ke tepian atau ke tujuan gitu ya. Hal-hal praktis seperti itu nanti mungkin ya Chef Wondo juga jago banget soal hal kayak gitu, ataupun juga nanti Coach Agung ya. Nah, saya cuma memberikan dorongan dan harapan buat teman-teman semua untuk tidak cepat puas diri gitu ya. Sudah hafal sekian juz, lalu udah merasa ada kecukupan di situ gitu ya. Tapi terus lagi untuk mengasah rasa saya belum apa-apa, saya harus lebih gitu ya. Kalau udah mentok 30 juz, oke, mungkin yang lainnya. Jadi tidak sebagai hafiznya, tapi mungkin sebagai tadaburnya, barangkali 1-2 ayat diambil lalu coba ditadaburi gitu. Tadi kita ngobrol buat teman-teman yang backgroundnya di teknik itu kadangkala terinspirasi itu dari ayat-ayat di Quran dan juga dari hadis, di mana kita kan wajib sholat 5 waktu, dan sholat itu kita wudhu dulu.
Wudhu itu kan berarti harus ada air gitu ya. Nah, kalaulah kita pergi ke suatu tempat, rumah kita di suatu titik gitu ya, sementara di titik itu tidak ada air, tidak ada sungai, maka kita harus memutar otak bagaimana ceritanya sumber mata air yang mungkin berjarak dari tempat kita sehari-hari, harus kita punya ilmu untuk ngebornya gitu ya, bikin sumur, harus punya ilmu bagaimana caranya mengalirkan air dari titik sumur itu ke titik tempat tinggal kita. Kalau titik tempat tinggal kita lebih tinggi dari sumur, bagaimana tuh caranya supaya airnya bisa tetap mengalir walaupun ke atas, contohnya seperti itu. Hal-hal seperti itu kan bagian dari kita membaca fenomena alam, dan juga selain juga bagaimana untuk mengaplikasikan hal-hal yang diperintahkan agama bagi kita. Nah, dari situ nanti akan muncul, kalau dalam bahasa ininya adalah engineering gitu kan, kemampuan olah pikir untuk bagaimana kita merekayasa sesuatu demi kepentingan itu tadi. Itu sebagai contoh gitu ya. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Contoh-contoh lainnya buat yang men-trigger tentang masalah sains begitu ya. Coba kita pernah berpikir tidak bahwa di setiap titik di muka bumi kita ini bernafas gitu ya, itu udara yang kita hirup itu komposisi O2-nya dan N2-nya itu stabil. Kita menghirup oksigen kan gitu kan. Tapi di udara ini bukan oksigen murni, ini ada campurannya, ada nitrogennya dan lain-lainnya sebagainya. Bayangin di setiap titik di penjuru bumi, kandungan komposisinya selalu stabil gitu kan. Nah, ini kan untuk memancing nih buat teman-teman yang mungkin punya interest di bidang sains dan seterusnya, atau mungkin bidang apa, teknik kimia seterusnya gitu ya. Kenapa kok Allah bisa menciptakan seperti ini gitu kan? Apa tuh fa'ala tafalu fa'ala yafilu dan seterusnya itu ya. Tidakkah kita berpikir, tidakkah kita ini kan seperti itu ya. Nah, ini sebagai pancingan-pancingan gitu ya. Harapannya nanti insya Allah teman-teman semua mentok 30 juz, nggak puas sampai situ, terus lagi kan gitu. Ya, itu aja sedikit dari saya pancingan. Selanjutnya tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Saya Michal. Ya, seperti halnya sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa keberadaan kita dimanapun ada sebagai solusi maker. Ya, kita belajar, kita sekolah, kuliah itu dalam rangka mengumpulkan tools, peralatan. Seperti tukang kan punya peralatan, begitu juga dengan kita harus punya peralatan sebagai pemecah masalah dimanapun. Mungkin sekarang pemecahan masalahnya untuk masing-masing pribadi, nanti ketika sudah nikah, permasalahan untuk keluarga. Ketika kerja, permasalahan di kantor. Ketika bermasyarakat, permasalahan di pemukiman, dan seterusnya. Kalau kita tidak punya tools, tidak punya alat untuk memecahkan masalah, kita menjadi sumber masalah nantinya. Nah, jadi salah satu motivasi untuk kita sekolah ke jenjang yang lebih tinggi adalah dalam rangka mendapatkan tools yang lebih banyak, sehingga ketika nanti di masyarakat kita siap untuk memecahkan masalah yang ada di depan mata kita. Nah, untuk lebih memotivasi itu kita sediakan waktu untuk Coach Agung supaya kita lebih membara. Silakan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita ke malam 25, malam Lailatul Qadar insyaallah ya. Bagian dari hari-hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh Michal atas hidangan buka puasa yang luar biasa. Mudah-mudahan bagi yang menyiapkannya membuat kita semua bisa berbuka puasa tadi mendapatkan keberkahan yang melimpah, mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat insyaallah. Alhamdulillah. Sesungguhnya malam-malam seperti ini kita dedikasikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diduga malam ini termasuk bagian yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, gitu ya. Kenapa dia mulia? Karena berada di dalam bulan yang mulia, betul ya. Tempat di mana kitab yang mulia turun, dan gitu ya. Diturunkan oleh malaikat yang mulia kepada nabi yang mulia.
Dan ini akan diberikan kepada orang yang mulia. Jadi kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar, kuncinya adalah jadi orang yang mulia. Bagaimana menjadi orang yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Ramadan ini didedikasikan untuk kita agar kita menjadi takwa. Seolah-olah itu ada sinyal bahwa Lailatul Qadar itu diberikan kepada mereka-mereka yang tuntas Ramadannya menjadikan dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau 10 malam terakhir itu persiapan ini di 20 malam, di 20 hari sebelumnya gitu. Usahakan supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Sudahkah kita di awal Ramadan memberikan kalau bahasa manajemennya KPI ya, Key Performance Indicator. Apa indikatornya takwa itu? Yang kita usahakan selama 20 hari ini, sehingga ketika 20 hari itu tercapai, kita bisa mengharapkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tadi dibacakan oleh Imam di surat Ali Imran ayat berapa Pak Imam? 133 ya kurang lebih ya, 133, 135 ya tadi ya dibacakan ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa. Apa syarat yang pertama? KPI yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini indikator pertama. Apakah antum sudah berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit dalam 20 hari pertama? Lapang dan sempitnya bukan hanya tentang banyak atau sedikitnya uang kita, tapi lapang atau sempitnya hati kita ketika kita memberikannya. Ini indikator pertama. Dalam 20 hari kemarin. Kalau belum ya sekarang dibayangkan gitu ya. Berinfak ya. Kalau di dalam awal-awal surat Al-Anfal itu ketika mencirikan orang yang beriman dengan benar, mukminuna haqqa itu Allah berfirman wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu ya. Dan dari apa yang dirizkikan Allah Subhanahu wa taala itu diinfakkan. Kan gitu ya. Allah itu Maha Adil. Sebagian kita ada yang berlimpah hartanya. Sebagian kita ada yang berlimpah ilmunya. Sebagian kita ada yang berlimpah waktu dan kekuatannya gitu. Maka dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu infakkanlah gitu. Kalau antum alim, banyak ilmunya, infakkan. Jangan pelit dengan ilmu gitu. Sampaikan saja, antum punya apa? Balighu'ani walau ayat, sampai. Yang kedua apa? Wal kazimina ghaiza. Orang yang mampu mengelola amarahnya. 20 hari pertama siapa yang marah-marah ketika Ramadan? Siang hari. Nah, gitu ya. Kita kendalikan amarah kita. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Orang yang santun, karim sama orang lain gitu. Punya adab yang baik dengan orang lain. Bisakah kita menjaganya dalam 20 hari pertama? KPI keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang senantiasa berbuat. Nah, 4 ini kuatifillah. Kalau antum letakkan di awal Ramadan sebagai KPI dan antum berusaha untuk menjalankannya, mudah-mudahan dia bagian dari ketakwaan yang kita miliki. Syarat yang kelima apa? KPI-nya walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Manusia tempatnya salah gitu ya. Dalam perjalanan menuju ketakwaan sangat boleh jadi kita ada salahnya. Niatnya benar, ngerjainnya salah, ya salah kan gitu ya. Nah, untuk itu kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan perbuatan fahsya dan munkar kita. Sedikit tentang Lailatul Qadar. Kalau ini malam ini jadi Lailatul Qadar, apa yang antum inginkan tercatat 84 tahun selamanya, lakukannya. Antum punya 2.000 rupiah, sedekahkan. Punya 10.000 rupiah, sedekahkan. Mudah-mudahan ini dalam Lailatul Qadar. Antum punya kesempatan sholat malam, sholatlah 2 rakaat 1 malam ini harganya 84 tahun ya. Antum mampu baca Al-Quran yang banyak, silahkan minimal 3 kali membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan Ramadan ini, kemuliaan Ramadan. Pada saat itu Rasulullah SAW ketika sedang uzlah menyendiri karena dia sumpah melihat
keadaan Quraisy pada saat itu gitu ya. Ya, para petingginya zolim kepada masyarakatnya gitu ya. Alih-alih keluar undang-undang untuk penyitaan korupsi, malah yang keluar penyitaan sepeda motor. Ini zaman Quraisy dulu ya. Banyak korupsi di mana-mana gitu ya. Ada berhala-berhala yang banyak sekali sekitar Ka'bah kan gitu ya. Sumpah ini Rasulullah SAW uzlah memikirkan umatnya gitu. Di saat-saat seperti itu turunlah sebuah ayat yang mulia. First command ya. Perintah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang mulia apa coba? Perintahnya apa? Antum nih dekat dengan Al-Quran nih, mesti antum yang ngomong nih. Perintah pertama adalah Iqra. Perintah pertama adalah baca. Baca. Baca di sini tentunya bukan membaca buku, bukan. Membaca buku adalah bagian dari membaca itu sendiri. Membaca buku itu kan sedang membaca coding dari pikiran orang, betul nggak? Pikiran yang banyak ini ketika dikeluarkan dengan kata-katanya nggak cukup nih kata-katanya, bener kan? Banyak yang kita pikirkan tapi nggak bisa keluar. Kadang-kadang tak belibet, ya karena pada ngantri mau keluar nggak keluar gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu kan, banyak sekali ngantri, akhirnya gitu ngomongnya. Kan? Apalagi tertulis. Jadi tulisan itu adalah coding dari pikiran orang. Tidak semua pikiran orang bisa tercoding di tulisan, gitu ya. Yang dibaca nggak cuma setangkat itu aja gitu, nggak cuma sepotong itu aja, tapi membaca dunia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca adalah bacalah dunia dan penciptaannya. Tadi sampaikan nama Ustaz misal, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa coba. Tadi barusan saya pikir, iya benar juga ya, komposisi O2 itu di mana-mana sama gitu. Benar kan? Itu siapa yang jaganya? Nah, kemampuan Iqra ini akan menentukan antum ke masa depan. Percayalah. Kalau antum mampu melihat keadaan sekitar, antum akan banyak bersyukurnya. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menghafal Al-Quran di tengah-tengah kondisi seperti ini. Masih bisa hidup dengan nyaman, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu. Maka bersyukurlah. Wujud dari syukur itu adalah antum meningkat kehidupannya dari hari ke hari. Itu wujud syukur. Kalau hari ini sama kayak kemarin berarti itu belum bersyukur. Ada peningkatan nilai. Ini kesempatan yang baik. Antum punya akses ke banyak titik. Antum kenal Pak Wondo, ya, kenal Syekh Bishal, kenal yang lain. Gak semua orang bisa seperti itu. Maka wujudkanlah setiap hari keinginan kita untuk makin bertakwa. Antum jadi yang bertakwa. Antum punya keluarga jadi keluarga yang bertakwa. Punya komunitas jadi komunitas yang bertakwa. Punya perusahaan jadi perusahaan yang bertakwa. Terus, ya, karena itu adalah risalah yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita dalam doanya. Gimana orang tua kita mendoa kita dulu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ujungnya waj'alna lil muttaqina imam. Bukan cuma sekedar pemimpin, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menumbuhkan ketakwaan dalam diri, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan sosial kita, di perusahaan kita, perusahaan-perusahaan yang bisa membuat orang semakin bertakwa, insya Allah kita sedang berjalan mewujudkan risalah yang didoakan oleh ibu kita, oleh bapak kita. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir, Coach Agung. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Setelah ini ada sholat isya dulu, batch 2 ya. Setelah batch 2 baru kita tarawih bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui, kita sampaikan ke Syekh Bishal Abdullah bahwa mereka ini mulai ada yang baru lulus SMA, sedang kuliah S1, sedang kuliah S2. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memantaskan diri untuk bertemu Syekh Bishal. Siapa tahu ada jalur beasiswa dari Radian, nah, ya kan? Amin. Mudah-mudahan. Oke. Masya Allah. Ya, kita tutup dengan baca istighfar dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faddala syahra Ramadan ala sa'ir syuhur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah innahu ghafurun syakur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ad-da'i ilallahi bil bahjati was surur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Summa amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus salam wa atamut taslim. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga besar dari Bapak Misyal Bahwan yang mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikitpun rasa hormat dan mahabbah kami kepada beliau-beliau, bil khusus yang menjadi wasilah saya hadir di sini, Habib Ramzi Al-Katiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu berkah. Tentunya yang sama-sama kita muliakan imam salat isya dan tarawih kita, Syekh Ayub. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Ini perdana saya hadir di tengah hadirin. Ada ungkapan tak kenal maka kenalan, gitu ya. Biar nggak ada omongan siapa yang ceramah dan badannya kecil, kita nggak tahu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri, aslinya orang Bangka 3 sini. Pulang dari Mesir, orang tua pesen tinggal di Jagakarsa. Tanah di sana nggak dibangun, alhamdulillah. Sampai sekarang domisilinya di Jagakarsa. Jadi kalau saya mampir kemarin ini kayak pulang kampung hadirin. Memang segedenya dulu di sini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi tambahan silaturahim, ukhuwah, persaudaraan sesama kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja kita selesaikan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, diimami oleh guru kita Syekh Ayub Al-Makki, membaca surat Yasin. Saya ingat dulu waktu di Mesir, guru saya cerita ada seorang ulama Mesir meninggal dunia lagi baca surat Yasin. Saya udah was-was aja itu. Mudah-mudahan Syekh Ayub panjang umur, alhamdulillah panjang umur. Itu ulama meninggal lagi baca surat Yasin di ayat yang berbunyi inni idzal lafi dhalalin mubin. Ayatnya aneh hadirin. Sesungguhnya aku dalam keadaan kesesatan yang nyata. Padahal ini orang alim, ulama besar, ahli qiraah, rajin baca Al-Quran. Meninggalnya pun lagi baca Quran, cuma ayatnya yang kurang tapi enak didengar. Kan kalau ayatnya ya ayatul nafsul mutmainnah, enak gak kira-kira? Lalu orang alim meninggal ayatnya ini idzal lafi dhalalin mubin. Muridnya pada bingung. Kenapa tuan guru kita meninggal ayatnya yang dibaca itu, nggak ayat yang lain? Tanya keluarganya juga nggak bisa jawab. Kita nggak tahu rahasianya apa. Sampai Allah pilihin dia meninggal dengan ayat tersebut. Hingga akhirnya guru saya bermimpi bertemu dengan orang alim ini. Dalam mimpi tersebut dia langsung bertanya, wahai tuan guru, apa sebabnya kok meninggal dunia? Ayat yang terakhir yang dibaca ini idzal lafi dhalalin mubin. Itu gurunya menjawab,
Justru ayat itu yang menolong saya, kata beliau, ketika di alam kubur, saat malaikat bertanya kepadaku, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ternyata lisannya menjawab ayat lanjutan terakhir yang dibaca waktu di dunia. Apa lanjutan itu habis ini? Izalafu dalam ini amantu bi rabbikum fasma'u. Lisannya bisa jawab begitu hadirin. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia jawab ini amantu bi rabbikum fasma'u. Aku beriman dengan Tuhan kalian, maka dengarkanlah jawabanku ini. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah tadi Syekh Ayub panjang umur, kita udah was-was aja. Mudah-mudahan beliau selalu bisa memimpin kita, membersamai kita imam di sini. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam ini saya ingin sampaikan sebuah hadis. Kalau boleh diberikan judul hadisnya Al-Mahrum fi Ramadan. Al-Mahrum artinya orang yang terhalang dari keberkahan bulan suci. Jangan salah baca Bapak Ibu. Hak duluan baru ro. Al-Mahrum, jangan ro duluan. Kalau ro duluan artinya beda. Jadinya apa kalau ro duluan? Almarhum, orang yang udah meninggal kalau gitu ya. Nah ini al-mahrum, ya, bukan almarhum. Al-mahrum orang yang terhalang dari keberkahan bulan suci Ramadan. Ini hadis saya dapati dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhi Mishkatil Masabih karya Syekh Mula Ali Qari, dalam bab as-siyam, pembahasan tentang puasa, derajat hadisnya sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, qad hadarakum syahrun azimun syahrun mubarak. Kata Nabi, telah hadir di tengah-tengah kalian bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di bulan tersebut, kata Rasulullah, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di ujung hadis apa kata Rasulullah? Beliau kasih peringatan, faman haruma khairaha, siapa yang terhalang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, faqad hurimal khaira kullah, maka orang tadi, kata Rasulullah, terhalang dari keberkahan Ramadan seluruhnya. Jadi dari hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kasih peringatan kepada kita. Dan peringatan ini udah diberikan Rasul di malam pertama saat beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ada orang yang terhalang dari keberkahan Ramadan, merekalah yang di malam Lailatul Qadar tidak dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini malam ke-25, ya kan? Ada kemungkinan ini malam Lailatul Qadar, yang insya Allah keberkahan dari malam Lailatul Qadar ini dalam satu riwayat bisa meninggikan derajat kita setara dengan Nabi Musa alaihi salam. Dalam satu riwayat, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, hal akramta ahadan kama akramtani wa kallamtani. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nih Nabi Musa? Nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Bani artinya anak-anak, Israel artinya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya anak banyak. Salah satunya ada anaknya bernama Yahuza. Dari Yahuza inilah cikal bakal Zionis Israel yang belum lama membombardir saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan
Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang berada di Palestina Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, dan Allah hancurkan cerai-beraikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa Allah berikan pembebasan di waktu yang secepat-cepatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi Musa? Perhatikan pertanyaan Nabi Musa. Nabi Musa tanya begini, hal akramta ahadan, ada enggak orang yang engkau muliakan seperti kau muliakan aku? Berarti derajatnya sama dengan Nabi Musa. Kalau pertanyaannya orang yang lebih mulia dari Nabi Musa, pasti jawabannya Nabi kita Muhammad. Tidak ada yang Allah muliakan melebihi Nabi Musa kecuali baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa mengeluarkan air dengan tongkatnya, keluar 12 mata air buat kabilah Bani Israel yang ada 12. Nabi Muhammad gak perlu tongkat, dengan jari-jarinya. Saat sahabat-sahabat kekurangan pasokan air dalam satu peperangan, Nabi minta bawain bejana yang besar, lalu beliau masukkan jari beliau ke bejana tersebut. Dengan izin Allah, jari-jari beliau mengeluarkan air yang sangat deras. Lalu kata Rasulullah, hei sahabat-sahabat, ambil girbah kalian. Girbah apa tuh girbah? Buat tempat minum, orang Arab tuh dari kulit, namanya girbah. Kalau kita zaman sekarang namanya tumbler, ya. Kalau girbah dari kulit, begitu. Makanya kalau Idul Adha bagi-bagi kulit tuh sahabat biasa, kulit dipotong-potong, dibagi-bagi, ya, bermanfaat buat mereka. Ngambil girbah yang rusak, begitu ya. Kalau di Indonesia masyarakat dibagiin kulit, dipotong kecil-kecil, pada heran ya kira-kira. Heran, aduh, ini gimana sih DKM, bukan daging yang dikasih kulit begini ya kan? Nah, kalau orang Arab berguna buat apa tuh? Ngambil girbah mereka yang bolong ya. Kumpulin girbah kalian, isi penuh kata Rasulullah. Mengisilah sahabat ya, penuhin girbah mereka. Selesai semua ngisi, Nabi angkat, berhenti air dari jari-jari beliau. Kalau Nabi Musa diajak bicara sama Allah, Nabi Muhammad bukan diajak bicara doang, diundang berjumpa di peristiwa malam Isra dan Mi'raj. Pertanyaan Nabi Musa yang setara kedudukannya dengan beliau, bukan yang lebih tinggi dari Nabi Musa alaihi salam. Allah pun menjawab, ya Musa, inni akhrajtu ummatan fi akhir zaman. Kata Nabi, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, aku keluarkan umat di akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman hadirin kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bisa jadi umat yang dimaksud Allah dalam riwayat ini kita yang hadir di rumah, di kediaman Bapak Yusyal Bahwa. Ya Allah, aku keluarkan kata Allah umat di akhir zaman yang kedudukannya sama dengan engkau ya Musa. Ida somat hadihil ummah syahra Ramadan. Kata Nabi, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika umat tadi puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau di bulan yang lain kita mungkin gak bisa derajatnya sampai kayak Nabi Musa, cuma bisa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kita bisa sampai derajatnya kepada derajat Nabi Musa. Emang bisa orang awam sampai derajat Nabi? Bisa. Di dalam Al-Quran kan Allah sendiri yang katakan, ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kata Allah, ada orang yang aku berikan nikmat di yaumil qiyamah bersama para nabi dan rasul. Paling tinggi derajat umat Nabi Muhammad disejajarkan dengan para nabi dan rasul. Turun sedikit ma'as-siddiqin bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada bersama orang yang syahid. Paling bawah wassalihin bersama orang-orang saleh dan salihah. Berarti kalau ada umat Nabi Muhammad yang sejajar dengan Nabi Musa, itu mungkin karena di ayat sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kata Allah, idza shamat syahr Ramadan, saat mereka puasa di bulan suci
ahada. Wa ya Musa, dan di ujung riwayat kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, inna baini wa bainaka sab'una alfa hijabin. Ketahuilah di antara kita ada 70.000 hijab ya Musa. Walaupun kita selalu komunikasi seperti ini, tapi hijab di antara kita ada 70.000 hijab. Tapi buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hijab itu Allah angkat satu persatu. Dari Ramadan malam pertama, puncaknya di malam Lailatul Qadar. Hijab yang 70.000 itu Allah tiadakan, maka tidak ada hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berdoa, doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya harapan, maka harapan tadi hajat kita dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam tersebut nih malam ke-25. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kalau kita ingin terhindar dari kelompok yang terhalang dari keberkahan bulan suci Ramadan, semangat mengejar malam Lailatul Qadar yang kata Allah lebih baik dari 1000 bulan. Jangan diartikan 1000 bulan 83 tahun ya, karena bahasa Arab 1000 itu bilangan paling besar. Tidak ada bilangan paling besar dalam bahasa Arab kecuali 1000. Saya belajar bahasa Arab di Libya, lanjut ke Mesir Al-Azhar. Kalau orang Arab ingin bilang 1.000.000, pasti 1000-nya diulang 2 kali. Alfu alfin, 1000. Karena nggak ada bilangan 1.000.000. Baru ada miliun dan bilion, itu pun bukan dari bahasa Arab asli. Bahasa Arab yang asli itu bilangan paling tinggi adalah 1000. Maka ketika Allah turunkan surat Al-Qadar dan sampaikan kepada kaum muslimin saat itu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, itu bilangan yang paling tinggi. Kata para ulama tafsir, jika seandainya ada bilangan yang lebih besar buat bangsa Arab dari 1000, maka Allah akan datangkan bilangan tersebut di surat Al-Qadar. Tapi sayang, tidak ada bilangan tertinggi kecuali bilangan 1000. Maka kita artikan malam Al-Qadar itu lebih baik dari ribuan bulan. Bukan 1000 bulan, tapi ribuan bulan, berarti unlimited. Maka tadi saya sampaikan dari riwayat Nabi Musa bisa menyampaikan kita ke derajat para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih ada tersisa berapa malam lagi nih ganjilnya? 27 sama 29. 31 ada nggak kira-kira 31? Nggak ada, habis namanya. Kalau bulan Hijriah cuma sampai 30 doang hadirin ya kan? Maka ada kemungkinan 2 hari ya tersisa malam ganjil. Teruslah semangat, selamat mengejar malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita bisa beribadah, bertakarub kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bulan berkah kini telah tiba, mari sambut dengan bahagia. Ramadan bulan mulia, mohon ampunan segala dosa. Setitik tinta menjadi noda, setitik salah menjadi dosa. Bulan Ramadan di depan mata, mari sambut penuh suka dan cinta. Selembut embun di pagi hari, tengadah tangan 10 jari, ucapkan salam setulus hati. Bulan Ramadan selalu ku nanti.
tulus hati.